Pasti itu bukan cuma soal ide, tapi juga eksekusi yang rapi. Kalau dari aku misalnya ada pilot project dulu sih. Jadi Buat kayak bisa mendukung core value ASN ya, yaitu akuntabel gitu. Halo Sobat Smart ASN, balik lagi ke Si Manjur, sharing manja dan jujur. Mungkin boleh diikutin juga sama Bombastic teman-teman yang ada di side sini. eye. Kita ulang Oke, ya. Criminal boleh boleh. Gimana offensive gerakan itu? side eye. Gerakannya, kalau aku bilang Si Manjur, kalian sharing manja dan jujur. Oke, oke. oke. Oke, kita ulang ya. Balik lagi ke Si Manjur, sharing Sharing manja manja dan dan jujur. jujur. Tepuk tangan Nah, guys, tepuk tangan guys. oke, kita lanjut ya. Hari ini kita bakal ngomongin soal inovasi layanan dari Pemprov Jawa Barat nih yang lagi hit. Dari Pemprov Jawa Barat nih yang lagi hit. Namanya Sapa Warga. Kita bakal kupas tuntas itu aplikasi apa dan tantangannya di lapangan tuh apa aja. Terus gimana sih caranya supaya inovasi ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Di sini udah hadir teman-teman aku yang akan menemani aku ngobrol kurang lebih untuk waktu 20 menit ke depan. Oh my God! Di sini ada Mbak Ratih, ada Mas Purwo, Halo. ada Mas Alvin, dan yang terakhir ada Mas Pambudi. Halo. Kita bakal nonton video singkat dulu terkait dengan aplikasi Sapa Warga. Memperkenalkan Sapa Warga, akses layanan publik dalam genggaman tangan. Sapa Warga bantu Anda menyalurkan aspirasi, memperoleh informasi, dan mengakses layanan publik. Di Sapa Warga, Anda bisa menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam polling dan survei yang dilakukan oleh pemerintah. Mendapatkan informasi penting soal Jawa Barat dan berinteraksi dengan warga Jawa Barat lainnya. Membaca berita dari portal terpercaya. Mendapatkan informasi pengurusan birokrasi dan administrasi dengan mudah. Kini, wadah partisipasi, informasi, dan layanan publik ada dalam satu aplikasi. Sapa Warga. Oke, kalau dari video yang kita tonton tuh keren banget ya aplikasinya, sangat memudahkan masyarakat. Berarti kita bisa langsung masuk nih ke para teman-teman kita di sini. Yang pertama, mungkin bisa dari Mbak Ratih nih. Boleh dijelasin nggak sih Mbak, apa sih sebenarnya aplikasi Sapa Warga itu? Oke, terima kasih Mbak Sarah. Sebenarnya kita udah cukup tergambarkan ya dari video tadi. Kalau misalnya kita berup kembali nih, kalau misalnya dari Sapa Warga sendiri, mungkin kita kasih keywordnya gitu ya. Keywordnya di sini kalau menurut aku adalah aplikasi interaksi begitu. Jadi kalau misalnya Sapa Warga sendiri nih, aplikasi interaksi dari Pemprov Jabar. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi nih antara pemerintah dan juga untuk rakyatnya. Kalau misalnya dari info, tadi mungkin belum disinggung ya di videonya, kalau misalnya aplikasi ini tuh udah ada dari tahun 2019. Pertama kali diluncurkan tuh tahun 2019, dan di sini tuh bisa untuk info resmi ada di sini. Pelaporan, bahkan layanan publik juga ada di sini. Gitu sih kira-kira Zara. Oke, kalau dari Mas Pam kira-kira gimana? Oke. Kalau dari saya sih emang betul banget ya apa yang udah disampaikan sama Mbak Rati. Dan emang ini konsepnya tuh keren banget sih. Dan juga memang harapannya itu dari warga sama pemerintah itu bisa langsung saling terhubung gitu. Namanya juga implementasi teknologi ya. Pasti itu selalu ada tantangan sama rintangan di lapangan. Ada yang mulus, ada juga yang belum maksimal yang kita lakuin. Oke, ada highlight nih, ada tantangan, ada rintangan. Mungkin kita bisa bahas pelan-pelan kali ya, satu. Kalau dari Mas Purwo nih, menurut Mas Purwo sendiri tantangannya apa sih dari aplikasi tersebut? Oke, berdasarkan dari salah satunya berita yang ada di media sosial dan juga jurnal aku baca nih dari penelitian mahasiswa Undip di Kepuasan Warga Semarang, di Kepuasan Warga Karawang, sorry, kan di Jawa Barat, mengatakan bahwa masih belum meratanya sosialisasi dan pelatihan untuk aplikasi ini. Nah, ini terlihat dari banyaknya warga bahkan ASN sendiri itu bingung pakai aplikasinya gimana gitu, karena belum masifnya sosialisasi di awal. Oke, aku izin nyambungin nih dari yang dibilang Mas Purwo, ini bener banget nih.
sosialisasi, pelatihan tuh masih kurang banget ya di masa aplikasi ini. Terus lagi yang paling aku highlight juga di sini adalah terkait jaringannya gitu. Masalah jaringan di aplikasi Sapa Warga ini masih terus harus ada improvisasi gitu, harus dioptimalkan kembali. Karena apa sih kalau misalnya ini di kota nih ada yang di Bandung, tuh di kota kan ya, yang lain misalnya di Karawang seperti yang Mas Purwo juga itu agak susah nih. Kalau misalnya kita di kota oke jaringannya, tapi kalau misalnya kita udah di dalam agak agak masuk dikit lah ada pedalaman itu agak susah gitu. Sinyalnya bisa hilang dan timbul, kira-kira gitu sih. Kalau ngomongin data pengguna, kita sih ngelihat data pengguna tuh belum selalu update dan infonya tuh yang masuk tuh kadang nyambung sama kebutuhan warga, ada juga yang nggak nyambung. Jadi beberapa kendala yang dihadapin sama mereka itu kayak nggak bisa masukin informasi data pribadi mereka dan lain sebagainya gitu yang kita temuin. Kalau dari saya itu kayaknya dari fiturnya juga sih ada yang kayaknya gimana ya, kayak ada yang jarang dipakai. Nah, saya nggak tahu nih, entah karena nggak sesuai kebutuhan atau memang warga yang nggak tahu fungsinya ini tuh buat apa gitu sih. Iya benar, memang tadi awalnya bagus lah konsepnya, tapi yang teman-teman bilang karena ada banyak kekurangan. Dan satu lagi nih, kekurangannya tuh kecepatan respon petugas yang kadang nggak konsisten. Jadi ada kalanya tuh diresponnya tuh cepet banget, tapi ada kalanya juga lama banget ini responnya. Padahal kan fungsinya aplikasi ini untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan. Kayak gitu. Oh, I see, I see. Berarti sebenarnya dari permasalahan ini kalau dihubungin ke manajemen ASN tuh ada kaitannya sama kapasitas sumber daya manusia kita sendiri ya. Nah, teman-teman yang belum tahu soal manajemen ASN itu pengelolaan ASN supaya kinerjanya bisa optimal sesuai aturan untuk mendukung tujuan negara. Sama banget kayak si aplikasi Sapa Warga ini tuh sebenarnya tujuannya supaya memudahkan masyarakat dan negara itu sendiri kan ya, negara kita sendiri gitu. Iya, bener banget Mbak Zahra yang kamu bilang gitu kan untuk manajemen ASN ini sangat penting dan salah satu implementasinya nih Sapa Warga ini. Nah, ngomongin tentang smart ASN ini itu kan berhubungan dengan profesional, inovatif, dan responsif ya. Nah, kalau misalnya ASN sendiri belum siap kompetensi digitalnya, ya aplikasinya juga nggak optimal gitu karena orang yang makanya si subjek yang menjalankan kurang punya knowledge-nya gitu. Bener banget itu Kak. Kalau ditambah lagi sama koordinasi lintas OPD yang nggak rapi, jadi laporan tuh bisa nyangkut di tengah jalan. Tuh. Berarti dari kekerenan si konsep Sapa Warga ini sebenarnya kalau kita kulik lagi masih ada kekurangannya juga ya. Nah, dari permasalahan ini nih, kira-kira kalau misalkan kita bayangin deh, kalau misalnya nanti kita mau bikin aplikasi kayak gini lagi nih di masa depan gitu ya, apa sih langkah pencegahan yang harus kita ambil supaya permasalahan ini nggak terulang lagi? Karena kan kita pasti maunya itu kan, nggak mungkin sama. Gini. Kalau dari saya mungkin nanti ada yang melengkapi ya Mbak ya. Yang pertama itu menurut saya pelatihan digital sih untuk ASN itu harus rutin. Terutama nanti juga pelatihannya itu kalau bisa ada prakteknya, praktek langsung. Jadi semuanya tuh bisa langsung paham dengan cara praktek atau langsung menggunakan di lapangan begitu. Bawain poinnya juga ya. Jadi yang berikutnya itu bagian pemerataan akses internetnya. Jadi kan pengguna kita tuh sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke wilayah-wilayah jauh dari jangkauan internet. Jadi, cuma nih aplikasinya bagus, tapi kalau nggak bisa diakses sama banyak warga gitu. Tadi kan ada dua solusi nih, bukan aku menambahkan untuk solusi yang ketiga gitu ya. Nah, ini kan kita ngomongin aplikasi yang udah gede banget dipakai orang sejauh barat gitu. Jadi kita harusnya itu kalau dari aku misalnya ada pilot project dulu sih. Jadi kayak nggak harus kita tuh rilisnya langsung di skala besar, tapi kita coba ke kecil-kecil dulu nih. Kita uji coba dulu, terbatas dulu, kita pilotkan dulu. Oh, kira-kira di daerah ini udah cukup nih. Kalau daerah ini udah oke, barulah kita mulai dari skala yang lebih besar lagi. Kira-kira gitu sih. Lihat dulu feedbacknya dari masyarakat. Kira-kira kendala jaringannya gimana? Terus lagi orang-orangnya udah cukup siap belum nih kalau misalnya mau melakukan ini dengan skala besar kayak gitu. Baru kita pertimbangkan untuk yang lebih gede lagi. Kira-kira gitu sih. Oke, kalau dari aku sih aku menambahin yang keempat ya untuk manajemen ASN-nya sendiri yaitu memberikan sistem reward untuk petugas atau ASN yang cepat menindaklanjuti. Karena ini tuh akan menimbulkan domino effect untuk setiap pegawai untuk mau berusaha menindaklanjuti dengan responsif seperti itu. Mungkin mau nambahin sedikit. Nah, yang terakhir itu mungkin ada integrasi data di layanan public service-nya gitu. Jadi supaya informasi yang keluar itu selalu relevan, bisa diterima dan
diperoleh dengan baik oleh setiap masyarakat yang membutuhkan. Wah, I see, I see. Nah, kalau itu kan sebenarnya bayangan kalau kita nanti punya aplikasi baru nih ya, itu kiat-kiat kita. Nah, kalau misalkan ada nggak sih ide kreatif untuk aplikasi Sapa Warga sendiri nih yang sekarang nih bisa makin ramai dan makin bermanfaat untuk warga sekitar? Oke, oke. Kalau menurut aku di sini sih baiknya tuh harus ada relawan digital gitu ya. Jadi kayak ada agent of change-nya. Mungkin dari tiap kecamatan kali ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kiranya kita latih dulu, mereka udah Setuju, jago setuju. nih. Ya kan, betul. Kalau kita udah jago, bisa nih Tapi buat bantu warga. Jawa Barat kan luas gak sih? Bener, bener, bener. Iya, kalau misalnya kita cuma langsung di skala gede kayaknya susah ya. Kalau kecamatan lebih oke nggak sih untuk kayak gitu? Setuju, apalagi banyak pelosok kan. Aku juga dari kampung di Tasikmalaya di Jawa Barat pelosok gitu kan. Bener, Oh, setuju, harusnya setuju. udah mulai coba pakai ini Sapa Warga juga ya untuk Mas Purwo sendiri. Kayaknya belum ada di kampung nih. Kalau Mungkin warga bisa belum masuk bikin. nih ke wilayahnya Mas Purwo nih. Jujur ya, karena di sana aja ingin mandi aja tuh masih ada yang di kali guys. Gitu. Jadi kayaknya belum terlalu masif banget. Berarti itu salah satu PR-nya juga tuh untuk bisa menjangkau ke pelosok-pelosok tuh Sapa Warga. Karena kan titelnya Jawa Barat ya. Jawa Barat bukan Bandung doang ya Kak ya kita Tuh, highlight. Jawa Barat luas. Betul. Kalau aku mau nambahin mungkin bisa kita lakukan gamifikasi juga di dalamnya. Jadi baik itu warga maupun staff itu bisa yang aktif menggunakan layanan tersebut itu bisa dapat semacam rewarding ya kayak poin, badges atau penghargaan dalam bentuk lainnya gitu. Bener, Setuju bener, sih. bener. Jadi lebih semangat nggak sih kalau ada poin kayak gitu, kita udah tahu progres kita juga. Iya, Jadi benar-benar. ada yang kita dapat ya feedbacknya gitu kan. Benar-benar setuju banget. Setuju, Mm-mm. setuju. Terus Setuju. ini Apalagi juga kalau Bekasi juga dari, Jawa Barat loh, Bekasi Jawa Barat oh loh, iya guys. Nah, betul betul. Mas, bukan Bekasi Jawa planet ya, Barat. Iya, bukan planet Bekasi lain ya. Jawa Barat loh. Oke, oke. Gini, kalau back to topic ya, kalau misalkan dari saya sih, dari aku nih mau ide kreatifnya coba bikin ini apa namanya dashboard, dashboard yang bisa diakses sama pengguna, sama user. Jadi di dashboard itu kita bisa ngelihat transparansi datanya gitu. Maksudnya biar warga tuh tahu proses laporan mereka tuh udah diproses apa belum, jadi udah sejauh mana, dan kelihatan juga nanti hasilnya. Jadi ada apa ya, ya lebih transparan gitu lah kelihatan. Jadi warga juga mau protes juga kan nggak bisa, ini udah selesai kok, ini udah ditanganin gitu. Jadi gimana ya? Jadi ada timbal baliknya untuk pemerintah apa dan untuk warganya juga apa. Semuanya 100% kelihatan lah gitu. Nggak ada yang disembunyikan. Ya, setuju banget sama Mas Pam sih. Apalagi ini kan bisa mendukung core value ASN ya, yaitu akuntabel gitu kan. Yang mana kita mendukung pemerintah atau lembaga instansi yang transparan gitu. Jadi ini bisa banget sebagai media untuk transparansi semua pihak. Setuju sih, Jules. Berarti ini modelnya kayak hampir kayak Shopee gitu ya Mas ya, ada notifikasi sampai mana nih kira-kira. Nah, iya bisa, bisa nih. Apa? Bisa Hmm. Mas kan, masa bisa Mbak maksud saya. Jadi namanya nanti bisa dibikinkan, dibuatkan maksudnya bisa berupa web base, mungkin data dari aplikasinya ditampilkan di web, atau mungkin dari aplikasinya sendiri ada notifikasi yang tadi Mbak Ratih bilang itu. Kayaknya sih ya bisa banget lah harusnya ya. Oh, maksudnya ini Menarik gak sih. sih dashboardnya tuh untuk keseluruhan laporan gak sih? Itu Bukan? juga bisa Oh, Mas. oh itu Mas. Iya, bisa ke sana juga. Wah, mantep banget tuh ide kreatifnya. Berarti dari teknologi, masyarakat, itu semua emang harus dicombine sih. Bahkan tadi ada nilai-nilai berakhlaknya ya masuk ke sini juga. Mungkin dari akuntabel, kolaboratif juga, harmonis. Harmonis kan bisa dari sesama warga dan si aplikasi itu sendiri. Dan yang Bener paling banget. penting adalah Jawa Barat gak cuma kota-kota besar aja, Iya, tapi iya. harus Bekasi Jawa masuk Barat ya, bukan Bekasi cuma Jawa Bandung. Barat, Betul. Kasus Bekasi, Jawa Barat, iya bener. kabupaten, kecamatan, Parung Jawa Barat ya, Parung ya. Iya, Jawa bener. Barat. Betul. Jadi emang nggak hanya bisa diakses sama orang kota aja ya, walaupun memang tadi kendalanya ya pasti ada jaringan internet yang masih kurang-kurang. Tapi justru itu jadi PR kita ya, supaya bisa mengimprove jaringan di sana. Jadi kalau misalkan ditarik kesimpulan nih, inovasi itu bukan cuma soal ide, tapi juga eksekusi yang rapi. Kita harus bisa tahu dari awal apa yang kita kerjakan, apa yang bakal kita launch nih aplikasinya. Betul kan tadi juga Mbak Rati sempat mention soal pilotnya yang kecil-kecil dulu, jangan langsung yang nasional gitu. Karena kan kita nggak tahu juga ya, si aplikasi ini udah siap atau belum sih. Pastikan juga teknologinya itu benar-benar ngebantu gitu. Jadi cuma dengan
ada satu aplikasi tuh jangan cuma jadi formalitas doang, jangan cuma ada doang nih, tapi nggak ada isinya gitu. Ya mohon maaf agak keras ya, tapi kebermanfaatannya tuh harus ada dan dirasakan untuk semuanya gitu. Ini beneran banget 3 kata yang harus kita pegang dan khususnya inovasi yang bagus untuk sapa warga ini. Dari percakapan dan obrolan kita hari ini, kita cukup dapat banyak insight ya soal si aplikasi Sapa Warga ini, juga soal bagaimana bisa mengimplementasikan supaya lebih baik lagi. Terima kasih juga Sobat Smart ASN Cianjur yang udah mendengarkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita mungkin bisa jargon yang awal ya. Oke, boleh. Sharing Ya. dan jujur. Jujur. Oke, kita Oke, ulang oke. ya Thank biar you. kompak. Ayo, ayo, Oke. Satu. Belum. Tadi masih latihan terus. Masih latihan. Mas-mas semangat banget. Ulang Ayo, ya. ayo. 1, 2, 3. Cimanjur. Sharing Sharing manja manja dan jujur. Oke teman-teman, makasih banyak atas Kasih waktunya. semua. Dadah. Kita dulu.